pelakunya orang dekat juga. Iya, orangnya. Nyangka ya, Nek, ya? Iya, nggak nyangka datang disudahin apa aja yang ada kopi. Nggak ada kopi, saya belain tuh. Saya beliin sampai ngutang, nggak ada kopi, saya ngutang demi Allah ke depan ke bawah. Tribuners, Eti Suhanti, seorang nenek warga Kampung Dalam, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi korban pencurian dengan kekerasan pada Rabu 11 Februari 2026 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wajahnya Eti dilaporkan masih lebam pada mata kanan akibat penganiayaan yang ia alami. Warna kebiruan menghitam jelas terlihat dari kelopak mata hingga ke tulang pipi. Tak hanya itu, gelang emas seberat 60 gram yang dikenakannya turut dirampok oleh pelaku tersebut. Mari sama-sama kita saksikan penuturannya kepada wartawan Tribun Batam. Selamat siang, Nek Eti. Siang, Nek Eti, gimana kabarnya sekarang, Nek Eti? alhamdulillah. Nek Eti, kemarin dapat informasi katanya nenek menjadi korban kekerasan. Nah, itu boleh diceritakan, Nek, gimana Nenek? Ya. Pertama kan itu kawan anak saya itu datang ke sini, duduk di sini, minta dibikinkan kopi. Saya bilang nggak ada kopi pas habis. Lantas dia ngasih uang saya 50. Belilah kopi katanya sama rokok itu 4 batang. Saya beli dikasih uang. Kembalinya ambil aja nih, ya udah saya bikinin kopi, taruh di sini, dia ngopi, saya nyiangin sayuran di belakang. Udah itu. Terus itu kan nenek pas beli kopi itu dikasih duit berapa, Nek? 50 sama dia. 50.000. Rokok kopi satu yang saset sama rokok 4 batang. 13,5 kembalinya itu 36,5, ambil aja nih. Saya bilang tumben lagi gajian ya, enggak lah, ada aja rezeki kata. Soalnya kalau kesini kan rokok minta, kopi minta sama saya. Baru kemarin itu ngasih uang. Oh, berarti pernah ataupun sering ya, Nek, ke sini, Nek? Udah 3 kali 1 bulan itu minta terus kopi sama rokok sama saya dibeliin, terus nggak ada lagi datang dia beliin ton rokok tuh dari minta sama mama dibeliin sebungkus sama dia. Nenek berarti kenal ya, Nek, sama? Kenal lama, cuman tuh lama kali 5 tahunan baru datang lagi kemarin tuh bulan-bulan ini tuh. Sebulan ini 3 kali datang. Itu yang terakhir tuh yang ngerampok saya itu. Setelah nenek belikan kopi nih, Iya. nenek buatkan, terus nenek sajikan nih. Iya, terus saya duduk lagi ngebersihin sayuran di belakang kan mau masak. Itulah lagi di belakang itu Pak, saya dihajar sama dia, nggak tahu masuknya nggak ngelihat dari ke belakang itu kan dia duduk di sini. Tahu-tahu saya udah pingsan di situ. Pas saya siuman, astagfirullahaladzim, di mana ini? Astagfirullah. Saya nengok pelapon kan nggak jatuh. Kenapa ini saya kenapa? Terus saya duduk muter-muter jatuh lagi saya. Jadi nggak tahu ya nenek itu dipukul atau Nggak berasa, nggak tahu. Cuman saya pas sadar itu megang tangan. Oh, barang saya udah nggak ada ini. Dia pun di bangku udah nggak ada, tinggal kopinya ya sama rokok. ditinggal ya rokok? Iya, sama rokoknya sama kopi. Dia kabur. Berapa, kalau boleh tahu berapa gram itu, Nek? Emas? Itu 60 gram, udah hampir 1.600.000, 1.800.000, tadinya kan 70. Terus banyak yang pinjam-pinjam jadi kegesek-gesek ya. Bilang terus kemarin tuh belum, karena saya kurus longgar, saya potong sedikit itu. Saya potong adalah 5 gram lah. Yang keambil tuh 4 gram. Jadi kemarin sisanya tuh 60 kurang 5 mili lah. 60 kurang 5 mili. Iya, emas 24 itu emas asli dulu tuh, tahun 99 saya beli. Lagi beli tuh 7 juta tuh Pak, 70 gram tuh. Kalau sekarang dijual berapa? 98. Dengan pelaku ini akrab, Bu? Kawan saya dulu. Kawan dia, makanya Oh, anak. iya. Yang pertama saya ngomongin anak saya pun saya bilangin si Mbang ada Dedi gitu di rumah, suruh pulang. Cepet dia pulang. Yang kemarin itu saya hubungin lagi, saya tolong teleponin si Mbang, suruh pulang, ada si Dedi lagi. Ngapain si Dedi tuh kesini terus? Padahal anak saya udah yang bilangin tuh,
dibuka lah mama gelang hitam. Selama bertamu ini nenek khawatir nggak sih Nek, sama si Dedi ini sendiri, takut atau gimana? Ada juga takut kok nggak pulang-pulang anak ini. Ada juga kok nggak pulang-pulang. Tapi saya nggak kepikiran mau ngerampok saya, mau apa ngejamret itu saya. Itu pun nggak dijamret, diplosorin kayak kan saya udah kurus jadi dari tangan tuh bisa itu gelang itu bisa melorot. Dan pas nenek pingsan nggak kerasa tuh? Nggak kerasa sama sekali. Pas dia masuk ke dalam pun nggak tahu, mungkin punya ini juga kali ya. Dia punya penyirap juga, masa dia masuk ke dalam, saya duduk di situ kan dekat. Nggak ini nggak terasa. Biar pelan-pelan juga kan dia pegang ini apapun, mukul ini kan tahu. Yang dipukul mana aja Nek? Yang Ini rasa sakit ini sakit sama ini aja nih. Pundak yang sebelah pundak kiri iya. kiri sama Ini mata kanan. Ini mata kanan iya. Itu aja. Pas nenek pingsan nih sadar, apa yang nenek lakukan pertama itu Nek? Enggak, saya bilang, ya Allah astagfirullahaladzim ini. Masih muter-muter tuh saya biar bangun juga. Sambil tidur tuh muter-muter di depan kamar mandi itu. Terus saya duduk, ini megang tangan, oh udah nggak ada barang saya. Saya tengok orangnya udah nggak ada. Terus nenek minta pertolongan ke siapa Nek? Nggak ada minta tolong, ada yang lagi kerja di sini aja. Pak, ada yang kerja di sini. Ngelihat itu nggak orang yang tadi duduk, enggak kenapa nih? Barang saya diambil gelang. Langsung bapak itu bilangin ibu bawah itu. Langsung dibantu sama yang Iya, di bawah tapi ya. udah kabur orang itu. Terus nenek lapor ke polisi. Lapornya udah agak lama ya Ton ya. Tunggu anak-anak saya dulu pulang. Ya. Langsung kami itu ambil tindakan ke polsek. Langsung lapor ke polsek ya Nek ya. Iya. Nenek untuk saat ini kondisi nenek sendiri apa yang masih dirasakan nenek? Nggak ada sih, itu pun nggak ada, cuman ini aja suka ngebet itu kalau itu sama ini sama kalau bangun tuh kayak muter-muter aja. Pusing. Iya, pusing udah. Tapi udah sempat dibawa ke dokter Nek? Enggak, nanti sore insya Allah kalau itu sih, kalau ini tapi ke dokter pun nggak apa-apa kan, cuman ini aja. Saya bilang, saya emang takut Pak urusan sama dokter. Nek, setelah kejadian ini nenek ada ketakutan tersendiri lagi nggak Nek kalau ada orang yang bertamu atau apa? Iya, sekarang suka gitu. Orang kalau siang pun saya tidur di bawah tuh nggak pernah saya kunci pintu ini. Paling yang depan aja. Sekarang udah nggak ada barang, karena kalau di dalam saya kunci. Setelah ada kejadian ini ya? Iya. Jadi trauma Iya. ya? Takut Tadinya nggak pernah, biar saya ngegeletak di bawah pun. Nggak pernah, cuman Pelakunya orang dekat juga. iya nggak orang yang nyangka ya Nek ya? iya nggak nyangka datang disudahin apa aja yang ada Istrinya kalau datang ke sini kopi. Nggak ada kopi, saya belain tuh. Saya beliin sampai ngutang, nggak ada kopi, saya ngutang demi Allah ke bawah. Baru kemarin aja yang terakhir dia ngasih uang beli. Kasih duit. Berarti kalau main ke sini sama keluarga misal, keluarganya Pernah, ke sini pernah, itu pernah. Kalau dulu sama suka mau pinjam uang, tapi saya nggak pernah kasih kalau pinjam uang. Kemarin mau pinjam sama mamu ya. Mau pinjam rencananya, yang kedua itu dia datang mau pinjam 1.600.000 katanya. Sama saya ngomong kan, coba lo ngomong sama nenek, saya bilang gitu kan. Mana tahu nenek ada katanya. Belum sempat ngomong sama Sempat saya. ngomong gitu sama nenek, nggak berani dia. Nisa ada nggak ya? Ada saya ini kan, ada satu lagi yang ditiban kan. Nah kalau Nisa mungkin ada kali, coba lo ngomong sama Oh biar ada pun nggak bakalan ngasih, dulu aja Karena pernah kan rumahnya pinjam. nggak tahu kita. Iya, rumahnya nggak dikasih tahu. alamat jelasnya. Dia pun jarang kemari. Kenal sih, cuman kalau rumah dia tuh jarang dikasih tahu sama dia. Dulu pernah 5 tahun yang lalu saya main ke rumah dia. Dulu kalau main emang saya suka kasih kadang Pas kejadian 50, ini, kadang saya 100. pokoknya hari malam ini sampai malam pun saya harus jumpa rumah dia ini gitu. berarti kalau main ke rumah tetap nenek suguhin apapun. Iya, ada Kasih kopi-kopi, makan. kan ada makanan kue, Makan saya 3 sediain. kali. Rokok nggak ada, saya beliin. Baru kemarin aja dia ngasih uang pribadi tuh 50 yang suruh saya beli kopi sama rokok. Saya bilang mau kopi nih, nggak ada, kopinya habis. Biasanya saya utangkan ke depan, ngutang saya buat dia. Kemarin aja terakhir nggak ada kopi deh, pas habis kasihnya uang 50 suruh beli sama rokok 4 batang. Kemarinnya yang kedua saya yang beli kopi, saya yang beliin rokok, saya beliin 2 batang aja, banyak amat ya. Kalau main juga sering goleran atau tiduran. Iya, yang kedua itu tiduran di sini. Itu sama dia diusir tuh, dia tidur aja tuh anak itu, nggak bangun. Main ke rumah lama Bu? Ya,
kalau Apa main namanya? kesini lama juga. Lama juga, cuma saya yang kedua itu saya duduk di luar, nggak di dalam tuh ngobrol sama Bude. Bude kan nggak keluar. Saya bilang lama amat orang ini. Saya punya pikirin nggak pulang-pulang dalam hati saya. Lama kali si Dedi ini nggak pulang. Enak kan? Iya. Tapi nggak ada perasaan dia nggak mau pulang-pulang ya. Saya duduk aja di situ waktu yang kedua kalinya. Yang ketiga kali itu saya goblok di belakang malah ngebersihin sayur karena lagi nebus tulangan. Keluar mau pula deh. Iya, yang satu ke yang kedua bener, yang ketiga kayak gitu. Kan kita nggak tahu namanya nasib ya. Iya. Setahu nenek nih nek kan 5 tahun nggak komunikasi, nggak pernah main juga, tiba-tiba main lagi. Itu udah ada curiga nggak nek? Enggak, Kenapa biganya dikirain saya mau, kata saya bilang tumben dari mana? Dari Tanjung Uncang, kata ini mau ngasih berkas ke Dermot, mau kerja di Dermot, ngasih berkas-berkas nih kayak BPJS apa buat itunya. mampir lah ya Bro. Dia mampir. Saya bilang doain aja lah Bu, nanti kalau udah masuk di situnya tenang lah, anak-anak ada yang masukin, bilangnya begitu. Syukurlah kalau itu sih. Tuh bilangnya pagi-pagi tunggu sini jam 7-an lah. Saya bilang nantilah saya telepon si Anton. Nggak usah. Kalau mau ditelepon dia nggak boleh, nggak usah. Saya diam-diam telepon anak saya yang Tiban. Simbang suruh pulang, ada Dedi. Nenek pengen tahu nek, pas kejadian itu siapa Dedi ini ada ngomong sesuatu nggak nek ke nenek sebelum mukul atau sebelum? Nggak ada orang Iya, Diem aja senyap. Itu saya pernah pengen nanya juga masalah itu sama mama, kok bisa dipukul tiba-tiba gitu? nggak ada orang duduk. Lagi duduk nonton berita, setel berita nih. Saya setel itu duduk aja di sini kan, lihat ke TV aja. Terus saya pun di belakang nggak ada ngobrol sama dia. Jengak kayaknya kan ngobrol sama laki-laki. Nggak ada ngomong apa-apa. Senyap aja tiba-tiba. Iya, orang saya duduk kok dia masuk ke sini pun nggak tahu saya. Kalau itu kan apa berasa dia masuk ke belakang mau ngapain gitu kan? Pasti saya tanya. Nggak ada kedengeran, tahu-tahu kok saya udah ngejoprak di situ, udah pingsan. Itu kan saya herannya. Nggak denger langkahnya, nggak apa. Kan orang masuk anak kecil aja kan bisa ini nggak ada nggak ada kedengeran langkahnya, nggak apa. Tahu-tahu saya udah pingsan aja, pingsan betul-betul. Allah, saya bilang astagfirullah, ini abang lihat pelapon nggak apa-apa. Kalau pelapon jatuh kan pernah di kamar tuh pelapon jatuh nimpa ini pelapon nggak apa-apa. Saya sadar megang ini nggak ada. Oh berarti saya tengok ke bangku itu, saya naik jalan pun sini merondang saya karena pusing kepala saya kayak muter-muter. Terus saya itu Pak Rangga dia datang, kenapa nih Ibu? Dia kesini, itulah barang saya dia ngelihat nggak orang yang tadi duduk di sini? Enggak, katanya ambil barang saya itu barang itu udah banyak nolong orang. Kira-kira pingsan berapa lama? Kalau di ini ada kali lah 10 menit lah, 10 menit. seperempat jam lah kayaknya. Telentang atau Ngerengkol saya, miring. Iya, miring. Mana tahu dia ngerengkol, bahasa Sunda. Miring. Terus saya pas gini, saya nengok ke atas dulu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kenapa ini gue ngomong sendiri itu saya. Lihat plafon kan utuh. Kalau di kamar kan dulu pernah ketimpa itu jebol kena hujan terus. Ini lihat ke atas utuh itunya. Cuman saya sadar tuh megang ini. Oh ini selamat, nggak ada. Saya program nenek. Iya. Dulu nabung nek dari kerja di mana nenek? itu kan ayahnya dia dulu kan belayar ke Singapura. Saya kalau kasih gaji itu kan saya yang ngambil. Itu pun beli itu nggak langsung sekalian dek. Saya tambah 10. Bayangin Pak, 70 gram 7 juta. Beli tahun 98. Tahun 98. Ada suratnya, cuma disita kemarin. 7 juta. Sekarang 70 gram berapa? 210 kan? 210 juta. Sekarang Sempat saya yang jual kemarin itu berapa gram aja dapat 15 juta, 16. Separuh aja saya gini karena besar kan, kepanjangan longgar. Dulu kan badan saya gemuk karena udah tua, kurus jadi longgar, diikat pakai karet. Cuman yang perhatian tuh anak saya yang meninggal itu.
Kalau kemana-mana dipakein lakban, mama pakai lakban. Orang seumur-umur, kalau mau juga kan sering ke pasar, saya kan kemana. Kok ini di rumah bisa ininya. Nenek tinggal di rumah sama siapa? Itu sama itu aja anak itu yang Yang keberapa nih? yang keempat dia. Keempat. Dari Iya. berapa bersaudara? 5. 5. Yang perempuan 2, laki-laki 3, belum lama meninggal kan 1 yang abangnya. Dan bapak nih anak Yang ke nomor 2, anak kedua. yang pertama yang laki-laki. Kronologinya gini, pertama kan datang kawan saya nih main ke rumah sekitar jam 9.20. Jadi waktu itu saya memang nggak ada di rumah, saya lagi kerja kan, ngojek. Udah gitu adik saya yang di Tiban ini WA kalau ada kawan saya Dedi Effendi itu datang ke rumah. Terus saya bilang sama adik saya, suruh pulang aja karena saya lagi di luar di daerah Botania, saya bilang ngantar orderan, saya bilang gitu kan. Terus saya kasih tahu sama adik saya kalau mama tuh suruh keluar aja, jangan di dalam rumah kalau ada Dedi di rumah, saya bilang gitu. Suruh main lah ke tetangganya, saya gituin kan sama adik saya. Tapi ibu saya ini, adik saya ini udah ngasih tahu ke ibu saya, tapi katanya nenek nggak mau keluar, katanya lagi masak, kata dia bilang gitu. Situ aja, taruh di situ. Atau enggak panggil lah Rohman, bangunin, saya bilang gitu kan. Tapi Rohman masih tidur, ada saya yang nomor 4 itu. Terus nggak lama saya dapat WA dapat telepon dari adik saya yang di Tiban itu kalau ibu saya dirampok katanya sama siapa, saya bilang dirampok, saya gitu kan, telepon kan sama si Dedi, saya bilang gitu. Langsunglah saya panik tuh, saya dari Botania tuh hari itu juga saya langsung pulang menuju ke rumah. Saya tengok keadaan di rumah tuh udah rame, kata Orang-orang yang pada nengokin banyak itu. tetangga saya datang kan nengokin mama saya kan, sampai mukanya mata sebelah kanan itu lebam, gitu kan. Diapain mak sama si Dedi, katanya. Dipukul terus gitu. Terus apa yang diambil barang mama, saya bilang gitu. Gelangnya dibawa lari sama dia bilang gitu kan. Dipukulnya nggak berasa saya. Datanglah di ipar saya nih kan, yang di Astra itu, datang dia sama kawan-kawannya. Terus saya bilang, gimana nih Rip? Saya bilang, udah ke Polsek Lubuk Baja aja, dia bilang gitu kan. Jadi diantarnya lah ibu saya ini ke Polsek Lubuk Baja sama adik ipar aku kan. Sampai di sana di Lubuk Baja kami buat laporan, kronologi semua kita ceritain ya kan. Sampai si pelaku bawa lari gelang ibu saya sampai dipukulnya. Udah gitu ya saya buat BAP kan di penyidik, kita buat BAP di tanya jawab gitu kan. Akhirnya saya setelah di BAP terus saya izin sama penyidik untuk nyari si pelaku ini sendiri gitu loh. Nyari rumahnya. Nyari rumah si pelaku di daerah Sakuba. Itu pun saya udah lupa juga sih rumahnya kan, karena udah 5 tahun saya nggak pernah main ke rumah dia. Karena kita putus komunikasi sama kawan saya ini, si Dedi Effendi. Jadi saya putuskan nyari rumah si pelaku sama istri saya naik motor. Ya kita ya nyari dalam keadaan nggak tahu alamat juga sih, alamat nggak tahu, Muter-muter. bloknya pun nggak tahu. Jadi kita nanya-nanya sama warga situ. Ciri-cirinya gini, rambutnya panjang, kerja di galangan, saya bilang gitu kan, namanya Dedi Effendi. Tapi warga situ nggak tahu karena bloknya, dia nanya blok berapa pak, nggak tahu saya, tapi saya dulu pernah kesini, saya bilang. Cuman saya udah lupa karena udah 5 tahun saya nggak main ke rumah si Dedi Effendi ini. Jadi adalah para bapak-bapak kita dari Reskrim tuh nelpon kita, Pak di mana, katanya. Saya lagi ini Pak, lagi cari rumah si pelaku nih sama istri saya. Dari para
kepolisian juga banyak yang nelpon kan, kita kasih tahu ke mereka kalau kita sedang usaha juga nyari si pelaku gitu, ke Sakuba, ke rumah si pelaku sih kita cari kan. Dari blok A tuh saya muter-muter tuh nyari dari blok A sampai blok Q kalau nggak salah. Terakhir sama istri saya udah nanya-nanya kan, orang nggak ada yang tahu. Oh nggak ada pak, sini nama si Dedi Effendi yang mamanya ini stroke itu nggak ada katanya. Ada Dedi lain tapi mamanya nggak stroke katanya. Itu pun udah tua kali orangnya. Oh bukan. Terus entah gimana tuh saya berhenti tuh di masjid Sakuba, namanya masjid apa ya, kayak baru dibangun kan. Saya berhenti di simpang situ. Saya tengok ada blok O kan, di blok O Sakuba itu saya berhenti di gapura simpang itu, saya berhenti sama istri saya neduh dulu lah. Nah kan panas kan karena waktu itu sekitar jam 2 siang lah saya di situ masih itu. Saya tunggu. Jadi kan saya mau mutusin pulang kan, udah putus asa nih nggak dapat rumahnya kan. Tiba-tiba kok kalau ada naluri saya katanya suruh belok gitu, putar balik aja coba mungkin kata gitu kan. Nanti gang kedua belok kanan. Langsung tuh saya ini spontan gitu loh. Saya spontan lah muter balik nih kan, muter balik ke gang kedua, saya belok kanan. Tiba-tiba ingatan saya tuh langsung ini balik lagi kan, blank saya hilang. Oh ini nih, kalau nggak salah rumahnya daerah sini nih kan. Saya bilang sama istri saya nih di belakang kan, coba lah mas kita cari kata rumahnya. Tutup saya muter turun ke bawah. Ada bapak-bapak kan lagi ngelas kerja teralis apa tuh kan. Saya tanya sama bapak itu, Pak, kenal nggak sama Dedi Effendi ya? Yang mamanya lagi stroke, dia orang Medan Pak. Saya bilang dia dulu kerja di Galangan sih. Saya bilang emang ada apa ya? Ya saya mau main aja silaturahmi. Saya bilang gitu kan, ngumpetin inilah kan ceritanya yang sebenarnya kan sama mereka kan nggak enak juga. Jadi kebetulan bapak itu nunjukin itu loh bang, rumahnya yang nomor 2 dari sini nih, dari simpang ini nomor 2 itu yang ada tempat sampah warna merah katanya, plastik merah. Pas saya ke situ kan ada dari buser bapak-bapak itu kan bilang katanya jangan disentuh dulu kan. Tapi kan saya ingin memastikan, takutnya salah orang kan. Jadi saya ketuk pintunya, keluarlah ibu ini. Oh rupanya benar gitu kan. Tapi katanya kayak pernah kenal ya, kata istrinya Dedi nih katanya kan. Iya. Siapa ya kata dia bilang gitu kan. Anton kan kata dia. Iya saya kabarnya ada Dedinya. Dedinya itu ini udah keluar bang, dari pagi belum pulang katanya. Nah, dari pagi belum pulang itu dia ke rumah saya tuh kan. Udah gitu ngobrol-ngobrol lah nih kan. Udah lama ya Bang Anton nggak pernah kesini. Iya saya bilang gitu. Kok bisa tahu rumah kami katanya, dia bilang gitu. Iya Dedi ngasih alamat, padahal kan nggak ada dia ngasih alamat kan. Saya nyari itulah, memang nyari kayak jarum dalam jerami lah, kita ngubek-ngubek ke rumah daerah Sakuba itu. Udah gitu saya pura-pura tuh beli rokok. Tunggu ya bu, saya mau beli rokok dulu, saya bilang gitu kan. Biar nggak curiga kan ibu ini kan. Saya kontak bapak-bapak di kepolisian kan, di reskrim ya. Udah gitu saya Sherlock lah nih reskrim dari Lubuk Baja kan, karena dia kan pesan kalau udah jumpa Sherlock ya Pak katanya. Ya saya Sherlock lah nih antara 5 polisi ini, saya Sherlock lokasinya kan. Dia minta Sherlock Pak. Oke Bang, ini Pak saya udah jumpa nih. Saya bilang rumah si pelaku nih. Bapak udah sentuh ya? Ya nanti aja lah Pak saya ceritanya. Oke lah Pak, saya meluncur nih 20 menit dari Lubuk Baja katanya. Oke lah Pak, saya tunggu ya kata. Lama lah kan saya nunggu nih kan. Saya informasiin ke adik saya yang di Tiban, adik ipar saya semua. Udah jumpa nih, bersyukurlah mereka nih kan karena. Jadi udah gitu, gak lama setelah 20 menit datanglah reskrim dari Lubuk Baja kan, beserta jajarannya, ada anggotanya, ada sekitar, pertama sih adalah 4 orang datang ya kan di dalam mobil itu. Saya tunggu di dalam mobil, langsung mereka ini ke rumah si pelaku ya kan. Ke rumah bapak, tunggu sini aja di dalam mobil ya, jangan keluar katanya. Saya dipesenin gitu sih. Ya udahlah saya tunggu di dalam mobil. Udah gitu ya mereka nih masuk nih.
bapak-bapak dari kepolisian tuh masuk ke rumah si pelaku, nggak tahu lah dia ngapain ya kan, saya nggak tahu ceritanya lagi. Gak lama datang lah 2 mobil lagi kan, anggota reskrim dari Lubuk Baja. Terima kasih Pak Reskrim berserta Kapolres Lubuk Baja. Saya ucapkan apresiasinya. Terima kasih telah berhasil meringkus pelaku kejahatan terhadap ibu saya. Saya sangat apresiasi kinerja Bapak. Semoga kedepannya Bapak lebih sukses dan diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya Pak. Saya apresiasi kinerja Bapak. Tapi istrinya tahu udah diram habis Udah ngerampok. gitu datang di dalam, mereka komunikasi sama anak-anaknya, mungkin minta diinterogasi kali kan keberadaan pelaku tuh di mana. Ya setelah itu lama juga saya di situ, akhirnya saya izin pamit lah karena udah lama kan, saya 30 menit nunggu beliau kan, nggak mungkin sampai sore saya nungguin kan. Geledah rumah si pelaku kan lama dia kan, entah apa yang mau diinterogasi ya itulah saya pamit sama bapak-bapak di reskrim itu ya. Beliau nyuruh saya, ya adalah Pak, nggak apa-apa, Bapak pulang aja. Gak lama dapat kabar jam berapa ya, jam 6, jam setengah 5.30 sore. Si pelakunya berhasil ditangkap katanya di Sangbulung. Sagulung, di pelabuhan Sagulung katanya. Jadi ya, keluarga dihubungi kan, suruh datang ke Polsek untuk diinterogasi apa gimana ya. Saya mungkin buat berita acara lagi kan ke penyidik kan. Ya itulah saya nengok benar si pelakunya itu, si Dedi Effendi udah ketangkap. Itulah ibu saya suruh mastiin kan ke dalam kan, suruh melihat. Benar emangnya si Dedi ya. Maaf Bu, Maaf ya, Bu, ya, maaf ya, muka Bu, gue ada kata. babak belur. Reaksi pertama kali melihat di isi ini gimana reaksi? Saya? Ya. Reaksi saya ngeliat si Dedi sih, saya kayaknya kecewa juga ya Bang. Selama ini kan kita kan berkawan lama kan sama dia kan. Kita kurang apa sama dia, dia datang ke rumah kita ya, apa yang nggak kita sediain buat dia ya kan. Namanya kawan lama, dia Rokok dibeliin, datang. ongkos dikasih Terus juga. ya semuanya lah kita ongkosin dia kalau dia memang nggak ada duit. Karena kan kawan lama satu kerja juga dulu di PT Simen, saya sama dia welder, saya Peter dulu. Jadi satu grup. satu atap di company-nya lah kami sama dia berdua. Sama tuh sampai 2 tahun apa saya di situ project Simen Batu Ampar itu. Ya udahlah saya bilang, tapi sih saya nggak gitu emosi kan, karena udah dikasih tahu sama dari kepolisian jangan buat inilah kegaduhan lagi karena udah kami yang nanganin kan. Ya Pak, siap Pak, saya bilang gitu. Nggak ada lah Pak, saya udah ketangkep aja, saya bersyukur banget ini, saya bilang gitu kan, cepat ya kan. Makanya saya sangat berterima kasih lah dari kepolisian Polres Barelang, Polsek Lubuk Baja. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Pak, yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Pak, saya bilang.